Pemain naturalisasi makin membludak. Timnas Indonesia dikritik media asing. Timnas Indonesia kini dihuni banyak pemain naturalisasi. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari media asing, yang khawatir akan berdampak negatif terhadap perkembangan pemain lokal. Apakah naturalisasi adalah solusi instan untuk meraih prestasi, atau justru menghambat regenerasi pemain muda Indonesia? Begini penjelasannya. Langkah PSSI mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media asing asal Jepang, Sportsbull.jp. Media yang berbasis di Tokyo ini menyoroti maraknya naturalisasi pemain yang dilakukan oleh Indonesia. Mereka tak lupa mengingatkan dampaknya terhadap sepak bola nasional. Dalam salah satu artikel yang mereka publikasikan, Sportsbull.jp menilai bahwa jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah terlalu banyak. Bahkan, mereka menyebut hampir separuh skuad tim Garuda kini diisi oleh orang Belanda. Sekitar setengah dari pemain timnas Indonesia adalah orang Belanda, tulis mereka, dikutip Rabu, 5 Februari 2025. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti bahwa pelatih Anayar timnas Indonesia, Patrick Kluivert merupakan legenda sepak bola Belanda, serta staf pelatih skuad Garuda didominasi oleh orang Belanda. Pelatih barunya bahkan mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert. Seluruh staf pelatih juga diisi orang Belanda, ungkap mereka. Daftar pemain naturalisasi terus bertambah, dengan banyak sekali orang Belanda yang saat ini sedang melalui proses naturalisasi, lanjut laporan tersebut. Media Jepang itu mengkhawatirkan bahwa kehadiran para pemain naturalisasi akan berdampak negatif terhadap perkembangan pemain lokal. Mereka menilai, kebijakan ini bisa mengurangi kesempatan bagi talenta asli Indonesia untuk berkembang dan membela timnas di level internasional. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tidak akan ada lagi pemain yang murni domestik, pemain lokal, sama sekali, di timnas Indonesia, kritik Sportsbull.jp. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia, terutama yang pernah bermain di Eropa. Program ini terbukti sukses membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam berbagai turnamen internasional. Namun, kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra, baik di dalam maupun luar negeri. Di satu sisi, naturalisasi dianggap sebagai solusi instan untuk meningkatkan kualitas timnas, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Namun, di sisi lain, banyak yang menilai bahwa Indonesia seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain muda lokal agar sepak bola nasional bisa maju secara berkelanjutan. Polemik mengenai naturalisasi ini tentu masih akan terus menjadi bahan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah langkah ini akan membawa kejayaan bagi timnas Indonesia, atau justru menghambat perkembangan pemain lokal? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Di sisi lain, Mauro Zijlstra, antara harapan dan ketidakpastian, menanti panggilan Garuda di tengah penantian panjang naturalisasi. Mauro Zijlstra, talenta muda berbakat yang kini merumput di FC Volendam, Belanda, tengah berada di persimpangan jalan. Impiannya untuk berseragam timnas Indonesia, tanah leluhurnya, masih menggantung di awang-awang. Proses naturalisasi yang tak kunjung usai membuatnya mulai terusik. Kabar mengenai ketertarikan PSSI terhadap Zijlstra sebenarnya sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum nama ular Romeni mencuat. Namun, hingga kini, proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun itu belum menunjukkan titik terang. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, Zijlstra mengungkapkan perasaannya. Ia menyadari bahwa lambatnya proses naturalisasi ini disebabkan oleh tidak adanya agenda timnas di level U23 dalam waktu dekat. Maar voor onder 23 is dat niet echt
Dus er staat nu niet echt een toernooi vast voor mijn 23. Dus het is niet dat er dan haast achter zit bij mijn proces. Dat het wat langer, ja, er is nog geen toernooi. Dus ja, als het voor het eerst zou zijn, dan zou ik wel gelijk waarschijnlijk al naar Indonesië vliegen. En dat is nog niet zo. Dus ja, het is nog afwachten. En binnenkort ga ik denk ik ook nog even met Vardy zitten of even bellen. Zijlstra juga mengakui bahwa saat ini PSSI lebih memprioritaskan naturalisasi pemain untuk tim U20 dan senior. Hal ini terbukti dengan disetujuinya permohonan kewarganegaraan Ula Romeni dan 2 pemain keturunan lainnya oleh DPR RI. Meski demikian, Zijlstra tetap berusaha untuk berpikir positif. Ik weet dat ze me wel willen hebben bij Indonesië, bij de bond. Alleen, ja, wanneer ik daar naarheen vlieg, dat weet ik niet. Maar dat gaan we nog zien. Di tengah penantian yang tak pasti, karir Zijlstra justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah tampil memukau bersama Volendam U21, ia akhirnya dipromosikan ke tim senior dan telah beberapa kali tampil di musim ini. Performa Zijlstra yang meningkat pesat ini tentu saja menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Ia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain yang penting bagi Garuda di masa depan. Dengan usianya yang masih muda, Zijlstra memiliki banyak waktu untuk mengembangkan kemampuannya dan mencapai level yang lebih tinggi. Tentu saja, kita berharap Zijlstra akan terus berkembang dan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tim senior FC Volendam. Jika ia terus menunjukkan performa yang baik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain kunci bagi klubnya dan timnas Indonesia. Mampukah Mauro Zijlstra bersabar menanti panggilan Garuda? Atau, ia akan memilih untuk mencari jalan lain untuk mengembangkan karirnya? Waktu yang akan menjawab. Ding krijgt soms ook zo. Oh, echt waar? Die krijgt soms ook zelfs comments. Ja, dat zeggen ze bijvoorbeeld dat Mauro naar Indonesië moet komen. Zo.